Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam jumpa dengan Neo Reaction. Oke, di pagi hari ini saya telah mempersiapkan diri ingin membahas seseorang yang sangat familiar sekali di tengah-tengah masyarakat, seseorang yang sangat banyak dikagumi orang, seseorang yang banyak disayangi, banyak dihormati, dihargai oleh orang banyak. Dia adalah seorang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi adalah seorang politikus, juga seorang pejabat, dan awal mulanya Deddy Mulyadi adalah seorang anak dari bapak ibu yang bekerja hanya sebagai seorang pedagang. Jadi Deddy Mulyadi bukanlah seorang anak keturunan dari raja ataupun seorang anak keturunan dari konglomerat atau pengusaha yang sukses, pengusaha yang hebat. Tidaklah begitu. Namun demikian, sikap, tindakan, perbuatan, dan cara berpikirnya di dalam menghadapi orang-orang banyak, dia selalu membela kepentingan, mempergunakan hati dan nuraninya sebagai seorang pejabat, ingin bisa membantu rakyat-rakyat miskin, baik yang dalam kesusahan, kesedihan, ketidakberdayaannya di dalam kehidupan masyarakat. Setiap kali sepak terjangnya menghadapi orang banyak, dia selalu menyerap aspirasi, menyerap keinginan-keinginan, gagasan-gagasan, ide-ide, apa yang dimau oleh masyarakat luas, apa yang dimau oleh para netizen, apa yang dimau oleh para warga dimanapun dia kunjungi. Dia selalu mencatat, merangkum, kemudian segala keluh kesah yang dimiliki, segala kesah yang dipunyai oleh masyarakat, segala keluh kesah yang dia sampaikan kepada Deddy Mulyadi, semuanya dicatat dan semuanya diperhatikan, dan kemudian untuk selanjutnya oleh Deddy Mulyadi, hal itu akan dibuktikan, hal itu akan dilakukan dengan benar-benar dengan hati yang nurani, yang sangat dalam sekali. Dan di video kali ini saya ingin memperlihatkan video begitu sangat antusiasnya warga masyarakat dimanapun yang mereka jumpai. Dimanapun apa yang mereka jumpai, selalu diharapkan kedatangannya, selalu dinantikan oleh banyak orang, oleh warga dimanapun mereka berada. Tidak hanya di daerahnya sendiri, tidak hanya di wilayahnya sendiri, tidak hanya di tempat kelahirannya sendiri. Di mana dia datang, dia selalu disambut meriah. Disambut meriah bagaikan seorang artis. Dan mengapa saya hari ini juga menangis, karena saya teringat apa yang saya lakukan juga dengan hati nurani di dalam kehidupan. Dan saya senang sekali dengan beliau, Bapak Deddy Mulyadi, saya hormati, yang saya kagumi, yang saya cintai. Apa yang kau lakukan benar-benar menjadi suri teladan, menjadi panutan bagi para pemimpin, para pejabat, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, bahkan di dunia ini. Ada seorang calon pemimpin, calon pejabat yang terbaik di dunia ini. Saya berdoa semoga Bapak menjadi seorang pemimpin yang besar, yang bisa dikenang sepak terjangnya, yang dikenang dengan pembangunannya. Dan hari ini akan saya buat sebuah video bagaimana awal mula Deddy Mulyadi
membangun suatu bangunan, suatu proyek dengan dana pemerintah yang besar, semua digelontorkan kepada masyarakat. Miliaran rupiah semua dipergunakan untuk pembangunan, untuk proyek, untuk mensejahterakan, untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan orang banyak, untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, untuk meningkatkan kesenangan orang banyak. Dan video saya kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimanakah kecintaan para warga, para masyarakat dimanapun yang dia datangi. Begitu antusiasnya ribuan orang, yang mana dia bukan saudara kandungnya, bukan saudara tirinya, bukan saudara dekatnya, namun di dalam hati mereka selalu teringat siapakah Deddy Mulyadi itu. Di dalam video saya ini sengaja saya akan selalu menyampaikan, membuat video-video tentang pembangunan apapun, proyek apapun namanya yang dibangun oleh Deddy Mulyadi, semua akan saya rangkum, semua akan saya buatkan video part demi part, bagian demi bagian, di mana dia datang, apa yang dia bangun, apa yang dia lakukan, apa yang diminta oleh masyarakat luas, kemudian dia laksanakan, dia kerjakan. Dan inilah misi saya di dalam buat video ini. Saya ingin mendokumentasi tentang bagaimanakah sepak terjang dari Deddy Mulyadi di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin yang belum begitu besar seperti presiden. Maka hari ini saya akan mencoba langkah demi langkah, sedikit demi sedikit akan saya kumpulkan video-video pembangunan yang pernah dilakukan oleh Deddy Mulyadi dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu, jangan lupa dan jangan tinggalkan dari channel video saya, karena saya akan membahas tentang bagaimanakah pembangunan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dari awal sampai saat ini, di mana Deddy Mulyadi masih menjabat menjadi seorang pejabat atau pemimpin daerah, yaitu Gubernur Jawa Barat. Oke, langsung kita saksikan video di awal-awal beliau bertemu dengan masyarakat luas. Namun yang perlu diingat, beliau ketemu dengan masyarakat banyak ataupun tidak ketemu dengan orang banyak, dia mempunyai hati nurani yang lembut, dia mempunyai sepak terjang, sepatut menjadi contoh, sepatut menjadi panutan bagi masyarakat luas. Dia mempunyai belas kasih, dia mengasihi, menyayangi orang-orang yang dijumpai, tidak hanya dilihat banyak orang, tidak hanya di depan ribuan orang, namun walaupun Bapak Deddy Mulyadi ketemu dengan orang face to face, satu persatu, dimanapun dia ketemu, baik di sawah, di ladang, di hutan, di sungai, di bantaran kali, atau di jalan-jalan, di tempat yang sepi yang tidak ada orang pun, dia kasih sayangnya dia tumpahkan kepada seseorang yang dia temui, dan dia ingin tahu keluh kesah apa yang dilakukan orang itu, maka dia tuh akan membuat meringankan. Gak digaji, dicaci maki orang, berhadapan dengan preman kemarin yang di Bekasi ya? Siapa? Terus? Jadi dasarnya keprihatinan, Pak. Prihatinnya kenapa? Dulu masyarakat petani utara kan udah keringan, Pak. Selama 2 tahun kita air, jangankan untuk pertanian, sanitasi pun agak berat gitu. Kita berjuang bersama lah. Persoalan bukan hanya infrastruktur kali ya, Pak ya, tetapi juga sampah bagian dari persoalan yang ada di kali. Ini orang sini buang sampahnya ke sungai 1 truk. Iya, Pak. Itu setelah kita identifikasi, Pak, kita cari permasalahan, ternyata sumber-sumber sampahnya bukan hanya dari kabupaten, Pak. Dari kota? Dari kota dan dari DKI. Seperti yang kami temukan kemarin. Dari DKI dari mana sih? DKI kok bisa ke Bekasi? Fluid, Pak. Jadi apartemen yang memang biasanya kan ada pihak ketiga untuk kontrak kerja mereka, tapi mereka nggak mau buang, nggak mau dilayani kota itu DKI itu kan pelayanannya, tetapi mereka ambil dari jalan pintas. Ya, sehingga ya mengamankan kondisi yang ada ya begitu, Pak. TPS ilegal. Jadi apartemen fluid. Iya, Pak. Ya kan biasanya kalau sampahnya dikelola pihak ketiga.
kesalahan pihak ketiga ini buang sampahnya ke sungai. Ke pengelola lokal di kita gitu. Pengelola lokal bapaknya siapa? Ada kadus yang di sana. Bekasi. Kasih. Daerah mana Bekasinya? Rumah Jaya, Pak. Oh, jadi dari fluid oleh pihak ketiganya dikasihin ke kadus. Betul. Suruh dikelola. Suruh dikelola. Sub lagi. Sub lagi. Dari kadus dikemanain? Iya, terdampar aja, Pak. Ada yang ke kali, ada yang macam-macam. Ya, di kadus tuh ditumpukin lah. Yang bapak temuin itu. Siapa? Yang ada benderanya itu. Tuh, yang bendera itu ya. Oh, Bendera. yang bapak ditegur. Iya. Nah, waktu itu bapak ke situ ngapain? Karena ada sampah yang hanyut kali Cibel tanpa terputus, Pak. Kalau kita cariin lah kayak orang kampung di sini, Pak. Oh, jadi ada sampah nih ngalir. Ya. Bapak cariin dari mana ini sumbernya? Betul, kira-kira begitu, Pak. Bapak pakai perahu. Waktu itu kita pakai mobil, Pak. Biasanya pakai perahu. Kita ada 2 alat gitu. Terus? Biasa menyusunnya pakai perahu, pakai mobil. Pas betul waktu itu kan di jembatan Muara. Kita kaget lihat sampah yang nggak pernah putus. Kita berhenti sempat di situ. Lalu kita ada ya kan ada teman-teman yang informasiin, Bang, ini sumbernya dari sini, dari sini, dari sini. Kita datang ke lokasi, betul. Kenyataannya begitu. Pertanyaannya bapak nih ngurusin sampah udah dicaci maki, ngabisin waktu, harus cari duit buat beli BBM perahu, BBM mobil. Dari mana bapak dapat duit? Ya, Kalau saya digaji sama negara, Bapak yang penting bahagia, Pak. Dan saya bahagia gitu. dapat aja duitnya. Dapat. Hebat. Bekasi ini peradabannya sungai, Pak, sejak zaman Tarumanegara, Pak. Jadi dari dulu perencanaan kota sama kabupatennya, kalau sungai itu diberdayakan, rumah ngadepin sungai, sungainya bersih, ini daerah top kayak Inggris, Pak. Betul, Pak. Dan salah satu yang menjadi keinginan kita juga agar Kali Maki, Pak, yang dulu Kali Bekasi atau sambungan Kali Cikeas. Kali itu Jawa ya, Pak? Iya, Kalau kali itu bahasa Jawa ya? bahasa Jawa. Nah, kalau orang Sunda mah cai. Cai, tapi kita biasa Sunda. Bisa ngomong mana? Biasa Sunda. Mana gitu Sundana? Tapi ya diajar. Weda dulu baheula kan. Ai terana Betawi apa Sunda? Bulan Terana Betawi apa Sunda? Betawi, pernah mah. Betawi. Oh, pertanyaan dari Pamundayan. Leres. Pamundayan Purwakarta. Leres. Oh, Kayak Duduy. Kidudoy. Leres. Tahun seberang aja dirinya. Tahun 8 genep sih kan sama sepuh masih nyonong genep, Pak. Oh, alhamdulillah orang Betawi masih ada yang sadar ngurus sampah. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Ini terus, ini nih, Bapak punya analisis sebagai tokoh budaya air. Ini sampah numpuknya dari mana? Ini dari hulunya Sungai Cikarang, Pak. Nah, sana itu kali gabus ya yang kalian minta ke saya mencari ujungnya kali gabus di mana dan juga ujungnya CBL. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, monggo silakan kalian subscribe ya agar kalian bisa mengikuti progres perapihan di Bekasi Utara atas kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Harganya yang hari ini digusur, ya Pak. Karena bukan digusur, Pak. Ini memang negara mengambil tempat untuk membangun lagi danau kecil untuk kepentingan pengaturan air. Dan itu demi kepentingan negara dan di tanah negara. Tapi saya bantu Bapak itu karena Bapak tidak punya tempat tinggal. Bapak perlu tempat kontrak. Bapak perlu makan. Dan itu adalah warga Bekasi. Dan itu warga Jawa Barat. Maka saya harus membantu setiap warga yang kesulitan, jadi tanggung jawabnya beda. Jadi persis ketika ada orang ditahan, saya membantu bukan karena orang salah kemudian ditahan. Saya membantu keluarganya yang diakibatkan dari penahan itu pada akhirnya dia nggak ada uang untuk makan. Nanti tak urusin, nanti data-data KTP-nya kemana? Ada. Aku punya data. Dia lah mana sih? Ambil betul. Oke, ya. Nanti biar saya bertanggung jawab dan semua orang tahu saya sudah ke sini. Nih, ini saya dengan warga Bekasi.
gubernur untuk bantu. Tapi persoalan Bapak tanahnya dibongkar menyadari kan? Mengakui salah kan? Ya, artinya langkah pemerintah Kabupaten Bekasi udah bener kan? Cuman Bapak kebingungan tempat tinggal harus jadi saya insya Allah bantu Bapak dan keluarga. Ada berapa semuanya? Semuanya kalau dihitung berapa kan? 30 ada, datanya harus jelas. KTP-nya harus jelas. Ya kan? Jangan 24 jadi 30. Ini ada 25 Pak. 25 ya sudah. Tapi pada intinya yang sebagian belum ada yang daftar Pak, karena nggak masuk grup. Oke, ini 25 ya. Iya Pak ya. Jangan nambah lagi. Siapa. Oke. Ya Pak. Karena yang dikelola uang negara. Harus dipertanggungjawabkan. Ini turunin 30 Pak. Iya, udah. Nanti saya siapkan untuk 30. Siapa. Oke? Siapa. Wes. Siap semuanya ya. Siap Pak. Oke. Dukun pembangunan ya. Saya bisa cariin kontrakan, cuman saya tidak bisa cariin istri.
Bukti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sampurasun, warga Jawa Barat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semangatnya terus membara seiring dengan deru mesin proyek yang ada di depan mata kita sekarang. Hari ini, saya sengaja datang jauh-jauh ke Kabupaten Bekasi bukan tanpa alasan. Kita mau lihat langsung salah satu mega proyek yang lagi jadi buah bibir di Jawa Barat. Bukan sekadar tumpukan beton atau galian tanah biasa. Guys, ini adalah bukti nyata kerja keras dari kepemimpinan gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Kita bakal bahas tuntas gimana progres bendungan Kali CBL yang digadang-gadang jadi kunci utama penyelamat. Bekasi dari ancaman banjir tahunan, tetap pantau terus sampai habis. Karena progresnya banner-banner bikin geling-geling kepala. Nah, sekarang kita berdiri tepat di depan jantung proyeknya. Coba kalian lihat deh. Sekarang jalurnya sudah mulai kelihatan bentuk aslinya. Yang paling mencolok adalah jumlah pintu airnya. Kalau dulu mungkin masih rencana atau baru 1-2, sekarang sudah terbentuk sempurna hingga 7 pintu air. Ini bukan main-main sobat. Membangun 7 pintu air sekaligus di jalur Kali Sibel itu butuh perhitungan teknis yang luar biasa matang. Kang Deddy Mulyadi lewat visinya benar-benar ingin memastikan kalau aliran air di sini bisa dikontrol total. Pintu inilah yang bakal jadi benteng pertahanan warga Bekasi. Di era KDM ini, pembangunan gak cuman soal estetika, tapi soal fungsi dan keselamatan rakyat. Kita bisa lihat sendiri, strukturnya kokoh banget, menunjukkan kalau proyek ini emang disiapkan untuk jangka panjang, bukan proyek rara-riri atau asal jadi. Oke, sekarang kita geser sedikit ke area kerja alat berat. Ini nih yang bikin saya kagum. Suasananya sibuk banget. Suaranya banner-banner menunjukkan kalau progres ini jalan terus. Di lokasi ini, saya hitung ada 5 unit alat berat Kobelco yang semuanya aktif bekerja. Nggak ada yang parkir cantik, semuanya gerak. Ada yang lagi ngeruk sedimentasi, ada yang lagi ngerapihin tanggul. Pokoknya semua kerja sinergi. Kenapa sih harus sampai 5 unit sekaligus? Ya karena Kang Deddy paham. Ya, Bekasi nggak banjir lagi, tapi lewat pembangunan ini jawabannya mulai kelihatan. Proyek ini didesain buat menampung debit air yang luar biasa besar dan mengarahkannya dengan benar supaya nggak meluap ke pemukiman. Ini adalah bentuk rasa sayang pemimpin ke rakyatnya. Kang Deddy nggak mau rakyatnya terus-terusan rugi tiap tahun gara-gara banjir. Jadi, infrastruktur ini adalah investasi kenyamanan buat kita semua. Anak cucu kita nanti di Bekasi dan sekitarnya. Karyanya nyata, dampaknya pun nanti bakal langsung dirasain masyarakat. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah lihat penampakan fisiknya secara umum. Sekarang, saya mau ajak kalian mikir agak dalam sedikit. Kenapa sih harus 7? Kenapa nggak 5 atau 10? Nah, disinilah kecerdasan tim teknis di bawah arahan Kang Deddy Mulyadi diuji. 7 pintu air ini bukan buat gaya-gayaan. Ini adalah hasil kalkulasi debit air kiriman dari hulu yang seringkali datangnya nggak permisi. Dengan adanya 7 pintu ini, pembagian beban air jadi lebih merata. Jadi, tekanan ke dinding bendungan nggak terlalu berat di satu titik saja. Kalian bisa lihat sendiri ketebalan betonnya. Ini standarnya udah standar internasional. Sobat, saya perhatikan dari tadi, pengerjaan sambungan antar betonnya rapi banget. Ini bukti kalau pengawasan proyek di era KDM itu ketat, nggak boleh ada celah sedikit pun. Karena kalau soal air, bocor sedikit saja, urusannya bisa panjang. Kita
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ya, hari ini saya sudah luar biasa. Ini sudah dicor kawan-kawan ya. Ini saya udah lama nih, udah berapa bulan, hampir 2 bulan lah, 2 bulan mungkin ya. Ini tidak lewat sini, tapi ternyata ini jalannya udah bagus kawan-kawannya. Sebagian kita lihat sampai ke sana, apa bagus di sini doang, apa nyampe di sana. Dan di sebelah kanan saya ini Kali Cibeol kawan-kawannya. Nah, yang banyak kemarin yang ngeluap tuh di sebelah sana, tapi nggak tahu juga di sini pun yang ngeluap juga artinya sih ya. Oke, let's go, kita ikuti ya. Ini dia jalan Kali Cibeol yang dari arah Putar menuju ke Sasak BL yang masuk di Cibitung kawan-kawan ya. Oh, bentar lagi. Oke, yuk. Ya, biar Anda tidak bete mungkin ya. Biar saya tidak ngoceh narasi terus, tapi saya kasih mungkin di sini saya kasih musik ya biar tidak bete lihatnya. Oke, yo, let's go baby. Ya, ini ya jalan. Oh, ternyata kesana juga udah bagus ya. Oke, agak cepat sedikit. Jangan terlalu cepat juga, sebelah aja. Nah, oh iya tuh, motor banget. Oh, banyak sekali kawan-kawan. Oh, nah orang kalinya aja. Bagus kawan-kawan yang lucu di hoki contohnya, tapi saya ini masih ada genangan air ya. Luar biasa. Maka pas kita berhenti oke kita ada apa sama ada apa itu kita gini orang wow orang kemarin yang banjir gitu ya. Oke, lanjut jalan. Iya, selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ke jalan. Ternyata bentuknya mantap. Luar biasa. Ya, dan jalan putar arah ke Gabus. Di hotel kan ya, bisa di hotel kan. Oh, kita akan arahkan. Oh, mantap. Jalan bagus. Di hotel lagi. Oh ya. Banyak apa? Luar biasa, bukan lagi bukan. Lagi bagus sekali. Nah ini masih lebih bagus dalam Kali Cibeol karena bagus kalau putar dan lagi arah ya empat ya. Ini lama-lama kayak udah lompat. Sayangnya kalau